perbedaan sosial dalam bermasyarakat antara perawat dengan kliennya. Atas dasar lintas budaya yang sangat beraneka ragam, diharapkan mampu menjembatani peningkatan pengetahuan perawat terhadap aneka budaya. Agar dapat mencapai tujuan tersebut, tentunya pendidikan atau perguruan tinggi kesehatan memiliki peran andil yang sangat penting dalam membentuk suatu lulusan yang kompeten dan profesional, dan memiliki standar kompetisi minimal yang telah ditetapkan oleh Perpres RI nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI. Transkultural dari beberapa jurnal tentang tantangan kesehatan secara global, sistem pemberian kesehatan, model dan teori transkultural, komunikasi lintas budaya, budaya berbasis kesehatan dan keyakinan, penyembuhan dan perawatan modalitas budaya. Sampai. Ada dua metode pembelajaran yang dapat dipertimbangkan untuk proses keperawatan, yaitu mode pertama berupa role play dan kedua praktik lapangan secara langsung. Kompetensi budaya yang harus dimiliki oleh perawat. Dalam buku yang berjudul Intercultural Communication in Konteks terdiri atas dua komponen, yaitu komponen individu dan komponen kontekstual. Standar kompetisi berbasis budaya yaitu keadilan sosial, pemikiran kritis, pengetahuan tentang lintas budaya, praktik lintas budaya, sistem kesehatan, advokasi pasien, pelatihan, dan pendidikan, komunikasi, dan kepemimpinan budaya. Kompetensi yang harus dimiliki perawat adalah ada kultural afluensi kesadaran budaya itu adalah menyebutkan bahwa keadaan kesadaran budaya sebagai satuan kemampuan mengakui dan memahami pengaruh budaya terhadap nilai-nilai dan perilaku manusia. Yang kedua adalah pengetahuan budaya atau pengetahuan budaya merupakan faktor penting pada semua tingkat praktek perawat. Pengetahuan tentang suatu budaya dampak terhadap interaksi dengan pelayan kesehatan merupakan hal esensial bagi perawat. Karena pengetahuan dan keterampilan tersebut akan mengaturkan semua bagian kelompok budaya tertentu, memahami proses kehidupan, mendefinisikan sakit pertahankan kekuatan yang yakin mereka tentang menyebabkan penyakit sebagainya. Yang ketiga adalah keterampilan budaya. Keterampilan budaya adalah kemampuan untuk melakukan penilaian budaya untuk mengumpulkan data relawan mengenai masalah budaya. Sebagai perawat dituntut untuk memiliki keterampilan dalam pengkajian budaya yang akurat dan komprehensif, meliputi pengkajian fisik, warisan etnik, riwayat biosfer, organisasi. Yang keempat adalah pertemuan budaya, proses yang mendorongkan kesehatan untuk langsung kelihatan secara langsung untuk berinteraksi dengan budaya lain dari pertemuan dengan klien. Dari latar belakang budaya yang beragam dalam rangka mempengaruhi keyakinan ada tentang. Yang kelima adalah keinginan budaya atau motivasi dari profesi kesehatan untuk ingin terlihat dalam proses menjadi standar budaya, berpengetahuan budaya, keterampilan budaya, dan pertemuan budaya. Next. Budaya kesehatan keluarga di Indonesia ada 4. 1. Tradisi oyok untuk ibu hamil. 2. Ritual sangya. 3. Upacara ruwetan. 4. Tradisi mengunyah pinang. Next. Penerapan transkultural dalam praktek perawatan adalah teori perawatan transkultural ini disusun untuk memberikan gambaran dan paduan kepada mahasiswa sebagai dasar mempelajari konsep perawatan transkultural. Memahami paradigma perawatan transkultural dilema universitas dalam klasifik perawatan transkultural. Konsep perawatan transkultural, teori dan proses perawatan transkultural. Next. Kasus penerapan transkultural pada dewasa. Next.
Ya, ada kasusnya yaitu Tuan Heru berusia 35 tahun, tinggal bersama istri di Tegal, Jawa Tengah. Pendidikan terakhir Tuan Heru adalah SMP. Istri klien bernama Nyonya Ina berusia 28 tahun. Tuan Heru bekerja di pabrik dan Nyonya Ina hanya seorang buruh cuci. Setiap harinya Tuan Heru tidak tidak dapat lepas dari kebiasaannya untuk merokok. Baginya, merokok merupakan suatu identitas bahwa dirinya seorang laki-laki sejati. Tuan Heru telah merokok selama 10 tahun. Kebiasaan tersebut tidak dapat dihentikan oleh dirinya karena jika tidak merokok, ia merasa mulutnya pahit. Bahkan Tuan Heru lebih memilih untuk menahan lapar daripada harus menahan untuk tidak merokok. Tuan Heru juga jarang berolahraga. Dalam seminggu terakhir ini, Tuan Heru mengalami batuk dan sering kambuh ketika cuaca dingin. Merasakan sakit pada bagian dada, pundak, punggung, dan lengan disertai dengan penurunan berat badan. Tuan Heru dan istrinya menganggap bahwa itu adalah hal yang biasa dan efek dari kelelahan karena bekerja. Untuk memperbaiki kondisinya, Tuan Heru mendapatkan wejangan dari mertua untuk banyak memberikan buah dan sayur seperti kembang kol, brokoli, kubis, kentang, jus apel, dan manggis. Karena menurut kepercayaan buah dan sayur yang berwarna hijau dapat menambah tenaga dan kesehatan. Sedangkan buah dan sayur berwarna merah dipercaya menambah tenaga dan kesungguhan atau kesembuhan. Namun, dalam mengolah buah dan sayur tersebut, istri klien memotongnya terlebih dahulu, baru kemudian dicuci dan saat merebusnya tidak ditutup. Karena dirasa kondisi Tuan Heru tidak membaik, maka istrinya membawa klien ke rumah sakit cepat sehat untuk periksa. Oleh dokter yang memeriksa Tuan Heru dicurigai pasien mengidap kanker paru. Untuk memastikan hal tersebut, Tuan Heru harus melakukan pemeriksaan MRI. Setelah hasilnya keluar, ternyata dugaan dokter tersebut benar. Tuan Heru menderita kanker paru-paru dan saat ini didiagnosa kanker paru stadium 2B, di mana kanker tersebut telah menyebar ke kelenjar getah bening, dinding dada, diafragma, lapisan yang mengelilingi jantung. Setelah dianamnesa oleh perawat, ternyata klien mempunyai kebiasaan merokok dan jarang berolahraga. Akhirnya, klien disarankan untuk melakukan kemoterapi. Namun, klien menolak untuk melakukan kemoterapi. Karena klien dan istrinya merupakan orang Jawa asli, sehingga mereka masih kental menganut tradisi dan budaya Jawa. Klien percaya bahwa dengan melakukan pernafasan segitiga yang berasal dari nenek moyangnya, akan dapat menyembuhkan segala macam penyakit termasuk kanker paru yang dideritanya. Dan menurut klien, dengan pernafasan segitiga ini, klien tidak perlu mengeluarkan banyak biaya. Pengkajiannya, faktor teknologi klien dibawa ke pelayanan kesehatan, yaitu rumah sakit cepat sembuh. Klien diperiksa oleh dokter. Klien melakukan pemeriksaan MRI dan diketahui bahwa klien menderita kanker paru-paru stadium 2B. Faktor sosial yang keterikatan kekeluargaan identitas klien, namanya yaitu Tuan Heru, umur 35 tahun, statusnya sudah menikah. Faktor nilai-nilai budaya dan gaya hidup, yang pertama ada Tuan Heru sehari-hari klien menggunakan bahasa Jawa dan Indonesia. Bagi klien, merokok merupakan suatu identitas bahwa dirinya seorang laki-laki sejati. Yang ketiga, menurut kepercayaan di keluarga klien, buah dan sayur yang berwarna hijau dapat menambah tenaga dan kesehatan. Sedangkan buah dan sayur berwarna merah dipercaya menambah tenaga dan kesungguhan. Klien percaya bahwa dengan melakukan pernafasan segitiga yang berasal dari nenek moyangnya akan dapat menyembuhkan segala macam penyakit termasuk kanker paru yang dideritanya.
Pengkajian dan diagnosa adalah faktor politik, kebijakan, dan peraturan pelayanan kesehatan, yaitu alasan datang ke rumah sakit cepat sembuh. Klien mengalami butuh dan sering kambuh ketika cuaca dingin, merasakan sakit pada bagian dada, pundak, punggung, dan lengan, disertai dengan penurunan berat badan. Kebijakan yang didapati di rumah sakit cepat sembuh. Klien melakukan pemeriksaan MRI dan disarankan untuk melakukan kemoterapi. Datanya, klien mendapatkan wejangan dari mertu banyaknya memberi buah dan sayuran seperti kembang kol, brokoli, kubis, kentang, jus apel, dan sirsak. Menurut kepercayaan di keluarga klien, buah dan sayuran yang berwarna hijau dapat menambah tenaga dan kesehatan. Sedangkan buah dan sayuran berwarna merah dipercaya menambah tenaga dan kesungguhan. Dalam pengolah buah dan sayuran tersebut, istri klien memotong terlebih dahulu, baru kemudian dicuci dan saat merebus tidak ditutup. Masalahnya adalah potensial peningkat pengetahuan. Next. Diagnosa. Data yang pertama, klien dan istrinya merupakan orang Jawa asli sehingga mereka masih kental menganut tradisi dan budaya Jawa. Lalu yang kedua, klien menolak kemoterapi. Yang ketiga, klien percaya bahwa dengan melakukan pernafasan segitiga yang berasal dari nenek moyangnya akan dapat menyembuhkan segala macam penyakit termasuk kanker paru yang dideritanya. Masalahnya, ketidakpatuhan pengobatan. Lanjut, klien tidak dapat lepas dari kebiasaannya untuk merokok. Baginya, merokok merupakan suatu identitas bahwa dirinya seorang laki-laki sejati. Lalu, klien telah merokok selama 10 tahun. Kebiasaan tersebut tidak dapat dihentikan oleh klien karena jika tidak merokok, klien merasa mulutnya pahit. Klien lebih memilih untuk menahan lapar daripada menahan untuk tidak merokok. Karena sibuk bekerja, klien jarang untuk berolahraga. Masalahnya, kebiasaan buruk. Lanjut. Intervensi data 1, potensial peningkatan pengetahuan, intervensi mempertahankan budaya atau maintenance. Beri penjelasan kepada klien dan keluarga bahwa kembang kol, brokoli, kubis, apel, dan manggis baik untuk membantu menyembuhkan penyakit kanker paru-paru. Kembang kol mengandung glukosinolat yang mengandung sulfur, antioksidan seperti kamferol, asam sinamat, yang telah dikenal dapat membantu mencegah terjadinya kanker dengan cara menghambat pertumbuhan sel-sel kanker. Lalu, brokoli mempunyai kandungan sulforapan dan antioksidan yang membantu untuk menetralkan karsinogenik. Kandungan beta-karotin yang ada di dalam brokoli mampu mencegah kanker paru-paru. Lalu, kubis penuh fitonutrien yang menghasilkan enzim yang terlibat dalam detoksifikasi tubuh. Enzim ini membantu untuk melawan radikal bebas yang dapat menyebabkan beberapa jenis kanker yang berbeda termasuk paru-paru. Apel mengandung flavonoid, quercetin, dan arginin yang berperan dalam mencegah kanker paru-paru. Lalu yang terakhir, manggis mengandung antioksidan yang membuang racun dari dalam tubuh yang bisa menyebabkan timbulnya kanker. Mangostin berperan mengendalikan sel kanker. Motivasi klien untuk tetap memperbanyak konsumsi buah dan sayur. Jelaskan kepada klien dan keluarganya bahwa pengolahan buah dan sayur yang salah dapat mengurangi atau menghilangkan manfaat yang terkandung dalam buah dan sayur tersebut. Lalu jelaskan mengenai cara pengolahan yang baik dan benar. Sebelum diolah, sebaiknya buah dan sayur lanjut.
Intervensi data 2, ketidakpatuhan pengobatan berhubungan dengan sistem yang diyakini budayanya. Merestrukturisasi budaya. Diskusikan kesenjangan budaya yang dianut klien dengan terapi kesehatan yang harus dijalani klien. Jelaskan kepada klien dan keluarganya bahwa penyakit kanker merupakan penyakit yang ganas dan perkembangannya sangat cepat sehingga harus segera mendapatkan pertolongan dengan segera. Jelaskan kepada klien dan keluarga apabila klien tidak segera mengikuti kemoterapi akan membahayakan keselamatan klien. Jelaskan kepada klien dan keluarga bahwa kemoterapi bertujuan untuk menghambat dan membunuh sel-sel kanker sehingga tidak semakin menyebar ke organ lain. Lalu berikan gambaran kepada klien tentang keberhasilan kemoterapi terhadap orang-orang sebelumnya menderita penyakit kanker paru-paru dan melakukan kemoterapi. Intervensi negosiasi budaya. Yang pertama, beri penjelasan pada klien bahwa pernafasan segitiga saja tidak cukup untuk menyembuhkan penyakit kanker. Yang kedua, berikan dukungan kepada klien dan keluarga untuk tetap melakukan pernafasan segitiga selama tidak mengganggu pelaksanaan kemoterapi. Dan yang terakhir, beri fasilitas dan waktu kepada klien untuk melaksanakan budayanya, yaitu pernafasan segitiga. Lanjut. Intervensi data 3, kebiasaan buruk. Restrukturisasi budaya. A. Kaji persepsi klien mengenai sehat sakit. Lalu B. Jelaskan kepada klien mengenai zat-zat adiktif yang terkandung dalam rokok dan bahayanya bagi kesehatan. Nikotin dapat menyebabkan terhentinya pernapasan, peningkatan tekanan darah, serta mempercepat denyut jantung. Karbon monoksida jaringan pembuluh darah menyempit dan mengeras sehingga terjadi penyumbatan. Lalu, tar mengandung senyawa benzopiren dan zenifenol yang bekerja untuk mempercepat aktivitas sel-sel kanker. Intervensi negosiasi budaya. Beri motivasi kepada klien untuk berhenti merokok, karena merokok dapat memperparah penyakitnya. Lalu berikan masukan kepada klien jika klien merasa mulutnya pahit ketika tidak merokok, maka hal itu dapat digantikan dengan makanan seperti permen. Lanjut. Kasus keperawatan transkultural pada lansia. Lanjut. Berikut adalah kasusnya. Di desa Rambutan hiduplah keluarga kecil. Keluarga tersebut berjumlah 5 anggota keluarga yang terdiri dari kakek Amir, 64 tahun, nenek Aminah, 61 tahun, Tuan Ruby 30 tahun, dan Nyonya Barida 30 tahun, Zain 60 tahun. Sang kakek dan nenek sehari-hari hanya berada di rumah dengan kegiatan memasak dan bersih-bersih rumah. Sedangkan Nyonya Barida bekerja sebagai ibu rumah tangga, dan Tuan Ruby bekerja sebagai pemilik kedai makanan Minang. Keluarga kakek Amir dan nenek Aminah mempunyai kebiasaan memakan makanan pedas, bersantan kental, tinggi garam, serta jarang mengkonsumsi sayuran-sayuran. Tidak heran karena keluarga tersebut berlatar belakang suku Minang. Memakan makanan pedas dan bersantan kental ini merupakan ciri khas khusus Minang. Hal ini sudah menjadi budaya mengingat makanan juga merupakan kategori budaya. Hampir setiap hari, keluarga kakek Amir menyantap hidangan pedas, bersantan kental, dan tinggi garam. Keluarga tersebut tidak terlalu merisaukan mengenai dampak terlalu sering mengkonsumsi hidangan pedas dan bersantan kental maupun meningkatkan resiko penyakit hipertensi. Hal tersebut bisa terjadi karena makanan pedas, bersantan kental, dan tinggi garam merupakan salah satu pemicu penyakit hipertensi. Kakek Amir mengeluh sakit kepala berlebih, serta terdapat darah dalam urin. Melihat yang terjadi pada suaminya, Nenek Aminah meminta Tuan Ruby untuk membawa kakek Amir ke klinik terdekat. Dari beberapa keluhan di atas, keluarga tidak mengetahui apa yang sedang terjadi pada kakek Amir dan apa penyebab dari sakit yang dirasakan kakek Amir tersebut. Selanjutnya, pengajian pada kasus yaitu perawat mencari tahu data demografi pasien termasuk di dalamnya latar budaya yang dianut. Budaya pasien harus dianalisis terlebih dahulu. Keluarga kakek Amir memiliki nilai budaya suka mengkonsumsi makanan pedas, bersantan kental, serta tinggi garam. Budaya yang muncul ini adalah budaya makan. Yang kedua, perawat harus memberitahu pengertian kebijakan klinik yang berlaku di lingkungan tempat perawat bekerja.
Perawat juga memberikan motivasi kepada pasien. Selama itu, perawat juga memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi pada pasien dan dicatat sehingga dapat dibuat diagnosa keperawatannya. Yang ketiga, perawat harus mencatat seluruh data yang didapat dari sumber primer atau pasien dan sekunder seperti keluarga, kerabat, rekam medis, dan lain-lain. Keluarga sangat berperan penting untuk memberitahu perawat kebiasaan-kebiasaan pasien sehingga perencanaan asuhan dapat menyesuaikan dengan pasien dan nyaman untuk pasien. Dalam kasus ini, pasien mengalami sakit kepala berlebih, terdapat darah dalam urin, dan pengukuran tekanan darah menunjukkan hasil 140/90. Data medis yang didapatkan perawat pun menceritakan bahwa pasien mengalami penyakit hipertensi. Selanjutnya, diagnosa pada kasus yaitu defisit pengetahuan keluarga berkaitan dengan kurangnya paparan informasi mengenai penyakit hipertensi. Selanjutnya ada rencana keperawatan. Tujuan dan kriteria hasilnya yaitu knowledge, disease process, dan knowledge healthy behavior. Setelah dilakukan pendekatan keperawatan selama 2 kali 24 jam, pengetahuan dapat teratasi dengan kriteria hasil. Yang pertama, keluarga menyatakan pemahaman tentang efek dari proses pengolahan makanan, dan yang kedua, keluarga mampu melaksanakan prosedur yang dijelaskan secara benar. Selanjutnya, rencana keperawatan intervensi kegiatan. Yang pertama ada cultural care preservation atau maintenance, yaitu beri dukungan keluarga mengenai pengetahuan keluarga tentang efek dari proses pengolahan makanan, identifikasi sejauh mana pengetahuan keluarga tentang efek dari selalu sering makan makanan pedas, bersantan kental, dan tinggi garam. Selanjutnya, bersikap tenang dan tidak terburu-buru saat berinteraksi dengan keluarga, dan diskusikan kesenjangan budaya yang dianut keluarga dan perawat. Yang kedua ada culture care accommodation atau negosiasi. Gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh keluarga saat melakukan pendekatan keperawatan, lalu libatkan semua anggota keluarga dalam perencanaan perawatan yang terkait dengan pemahaman tentang proses pengolahan makanan, lalu lakukan negosiasi dengan keluarga mengenai tata cara proses pengolahan yang benar, dan apabila konflik tidak terselesaikan, lakukan negosiasi di mana kesepakatan berdasarkan pengetahuan, pandangan keluarga, dan standar etik. Yang ketiga ada cultural care partnering atau reconstruction, yaitu beri kesempatan pada keluarga untuk memahami informasi yang diberikan dan melaksanakannya, lalu tentukan tingkat perbedaan keluarga dari budaya kelompok, dan terjemahkan terminologi gejala keluarga ke dalam bahasa kesehatan yang dapat dipahami oleh keluarga. Next. Selanjutnya implementasi. Yang pertama, cultural care preservation atau maintenance. Keluarga harus paham mengenai efek samping dari berlebihannya mengonsumsi makanan pedas, bersantan kental, dan mengandung garam yang tinggi. Lalu tidak ada kesenjangan antara perawat dan keluarga. Yang kedua, culture care accommodation atau negotiation. Perawat dan keluarga sama-sama paham akan bahasa yang digunakan saat melakukan pendekatan keperawatan. Semua keluarga turut hadir dalam melakukan intervensi keperawatan, dan keluarga harus sudah sedikit mau untuk sedikit merubah atau mengurangi konsumsi makanan yang dapat menyebabkan hipertensi. Yang ketiga ada culture care repartnering atau reconstruction, yaitu keluarga paham mengenai informasi tentang bahaya mengkonsumsi makanan pedas, bersantan kental, dan tinggi garam yang berlebihan. Lalu keluarga juga harus paham tentang tanda dan gejala mengenai penyakit hipertensi, karena berlebihan mengkonsumsi makanan pedas, bersantan kental, serta tinggi garam. Next. Lalu selanjutnya evaluasi. Keluarga harus paham tentang budaya bahaya mengonsumsi makanan pedas, bersantan kental, dan tinggi garam yang berlebih. Kedua, keluarga akan berupaya untuk menerapkan pola makanan yang sehat. Lalu kesimpulannya, transkultural keperawatan merupakan sebuah teori yang berpusat pada keragaman budaya dan juga keyakinan tiap manusia, yang artinya semua interaksi di dalamnya mengandung makna dan perbedaan dalam nilai dan keyakinan setiap kelompok dalam masyarakat. Sedangkan menurut KBBI trans berarti perpindahan, melintas, dan melalui, sedangkan kultur artinya budaya, kepercayaan, ataupun nilai. Transkultur budaya berisi norma, adat istiadat yang menjadi sebuah acuan perilaku manusia dalam menjalin kehidupan dengan yang lain. Adapun contoh etnik yang masih mengandalkan budaya dalam pengobatan seperti tradisi oyok untuk ibu hamil, ritual sangiang, upacara ruwetan, dan tradisi mengunyah pinang. Teori transkultural keperawatan ini disusun untuk memberikan gambaran dan panduan untuk mahasiswa keperawatan dalam memahami paradigma keperawatan, dilema iptek, serta konsep transkultural nursing itu sendiri.
Budaya di berbagai daerah memang tidak dapat dihilangkan, tetapi harus tetap mengikuti anjuran yang diberikan tenaga kesehatan untuk proses penyembuhan. Salah satu permasalahan yang muncul pada masyarakat yang berada di pelosok yaitu kurang memahami pengetahuan tentang ilmu kesehatan yang baik. Dengan begitu, perawat dapat mengedukasi masyarakat yang berada di desa untuk mempelajari lebih dalam tentang ilmu kesehatan. Tidak merokok juga harus ditanami sejak usia dini, karena rokok membuat candu. Rokok tidak baik karena banyak kandungan yang tidak bagus untuk tubuh di dalamnya. Masyarakat juga perlu mengetahui lebih dalam lagi nutrisi yang dimakan setiap hari maupun nutrisi yang harus dikonsumsi dalam keadaan sakit. Buah dan sayur merupakan nutrisi yang baik karena mengandung banyak vitamin maupun zat lainnya. Tetapi dengan cara pengolahan yang benar tanpa menghilangkan vitamin ataupun kandungan yang ada di dalamnya. Melakukan kebiasaan baik harus dilakukan setiap harinya agar dapat mengurangi resiko terjangkit penyakit, serta harus rutin berolahraga. Defisit pengetahuan adalah suatu keadaan individu atau kelompok yang mengalami defisiensi pengetahuan kognitif atau keterampilan psikomotor berkenaan dengan suatu kondisi. Permasalahan defisit pengetahuan dapat diatasi dengan menggunakan cara pemberian informasi dan pendidikan kesehatan kepada masyarakat. Salah satu permasalahan yang muncul pada masyarakat pelosok seperti di desa Rambutan, yaitu kurang memahami efek samping dari berlebihan mengonsumsi makanan pedas, bersantan kental, serta tinggi garam. Perawat dapat memberikan pendidikan kesehatan mengenai faktor resiko, penyebab gejala, pengobatan, serta cara pencegahan penyakit hipertensi, yaitu dengan cara menjelaskan dan mendemonstrasikan mengonsumsi makanan secukupnya, serta berserat atau mengandung sayur-sayuran, seperti halnya mengonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna yang terdiri dari nasi, lauk pauk, sayur-sayuran, dan buah-buahan. 5 sempurnanya adalah susu. Nasi merupakan sumber karbohidrat, lauk pauk sebagai protein, sayuran dan buah-buahan sebagai vitamin. Permasalahan yang dapat muncul dari berlebihan mengonsumsi makanan pedas, bersantan kental, dan tinggi garam salah satunya yaitu dapat menimbulkan hipertensi. Demikian presentasi dari kelompok A dan B. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 10A dan 10B. Selanjutnya, di sini kelompok membuka sesi tanya-jawab yang menampung 2 pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk mengklik raise hand. Sekali lagi, kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh mengklik raise hand ya. Kepada Adinda, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adinda Cahyanegara dari kelas 1 ANARS. Saya ingin bertanya, apa sih perspektif kelompok mengenai pernyataan yang bilang kayak gini, mengapa seorang perawat itu harus mengetahui budaya pasien? Seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Adinda. Selanjutnya kepada Rival, dipersilakan. Izin masuk moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rival Fauzan dari kelas 1 Ganas. Izin bertanya, kan tadi disebutkan kompetensi apa saja yang dimiliki perawat. Nah, salah satunya itu kultur desain. Nah, itu kan keinginan budaya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kultur desain, sama contohnya seperti apa? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Rival. Selanjutnya kepada kelompok 10A dan 10B dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Adinda dan Rival. Baik, izin menjawab untuk pertanyaannya dari Dinda. Apakah soalnya gini, mengapa perawat harus mengetahui budaya seorang pasien? Apa kayak gitu soalnya, Dinda Caya?
Izin menjawab, iya Ratu. Jawabannya supaya perawat mengetahui apabila pasien memiliki budaya yang berbeda dengan perawat ataupun tenaga kerja kesehatan yang lain agar melakukan komunikasi. Misalnya pasien ada larangan tertentu dari budayanya yang bertentangan dengan tindakan medis yang akan dilakukan perawat terhadap pasien tersebut. Oleh karena itu, perawat harus bertanya terlebih dahulu kepada pasien itu agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ataupun sebelum melakukan tindakan, perawat harus meminta izin terlebih dahulu terhadap pasien tersebut ataupun keluarga pasien. Apakah sudah jelas, Adinda Cahaya? Iya, sudah. Terima kasih. Baik, izin masuk. Izin menjawab pertanyaan dari rival tadi. Pertanyaannya, kompetensi apa saja yang dimiliki perawat? Salah satunya culture desire atau keinginan budaya. Apa yang dimaksud dengan culture desire? Culture desire atau hasrat budaya adalah motivasi profesi kesehatan untuk ingin terlibat dalam proses menjadi budaya sadar, budaya berpengetahuan, terampil, dan budaya mencari pertemuan budaya. Contohnya itu, misalnya seorang perawat memiliki semangat untuk merawat klien dari budaya atau etnis yang beragam kelompok dan selalu ingin berbaur dengan kebudayaan lainnya. Apakah terjawab, rival? Terima kasih jawabannya terjawab. Ya, sama-sama. Ya, baik. Kepada kelompok 10, 10A dan 10B sudah menjawab pertanyaan dari rival dan Adinda Cahaya. Selanjutnya, saya serahkan kepada Bu Nur Halimah. Terima kasih. Ya, Ibu. Halo, Ibu. Untuk presentasi tadi udah selesai, Ibu. Oke, saya akan memberikan masukan. Tolong Anda perlihatkan materi Anda. Oke, baik. Anda kan belajar tentang transcultural nursing. Anda semester berapa sekarang ya? Izin Ibu, semester 2. Oke. Anda udah belajar tentang itu enggak, metodologi keperawatan belum? Pengkajian bagaimana, pelaksanaan gimana? Izin sudah, Ibu. Oke. Sudah sampai evaluasi? Sudah. Untuk metodologi sudah, Ibu, sudah dijelaskan sampai pengevaluasian. Oke, baik. Jadi sebenarnya pembelajaran transcultural nursing adalah seperti kita ketahui, ketika kita merawat pasien, kita tidak pernah membeda-bedakan setiap pasien berdasarkan suku, ya, berdasarkan budaya, ya, berdasarkan adat istiadat. Itu kita tidak bisa milih. Oh, saya maunya merawat pasien yang sukunya Jawa aja, yang adat istiadatnya sama, yang budayanya sama, sehingga lebih mudah gitu kan. Kita nggak bisa membedakan itu. Jadi Anda harus belajar transcultural nursing dalam praktek keperawatan. Ya.
bagaimana Anda menerapkan asuhan keperawatan pada pasien dengan berbeda budaya, namanya transkultural. Ya. Nah, sekarang kan juga sedang dikembangkan bagaimana seorang perawat itu mampu untuk bekerja di luar negeri. Sehingga Anda harus juga belajar bagaimana culture di luar negeri. Ya, bagaimana budaya di luar negeri sehingga tidak terjadi pergeseran budaya atau tidak terjadi pergeseran nilai ketika kita melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan perbedaan budaya. Nah, ini yang belum saya lihat dalam materi kamu. Ya, mestinya kamu tegaskan apa itu transcultural nursing. Apa itu transkultural? Apa itu transkultural nursing? Pendekatan transkultural nursing itu seperti apa? Bagaimana peran perawat di dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan beda budaya, sehingga peka budaya. Ini nggak ada saya lihat. Anda langsung lari ke asuhan keperawatan, kemudian lebih banyak ke konsep medical bedah, sementara Anda belum belajar untuk itu. Justru pendekatan-pendekatan yang harus Anda lakukan. Coba di bab slide berikutnya. Slide nomor 4. Nah. Metode pembelajaran untuk proses keperawatan. Bukan proses keperawatannya, tetapi bagaimana Anda mengaktualisasikan diri Anda. Bagaimana Anda bisa menerapkan perbedaan budaya pada pasien. Ya, kemudian pada keluarga pasien, mungkin juga pada tim kesehatan yang lain, gitu, ya, paham? Paham nggak? Paham ya? Jadi bukan dapat mempertimbangkan proses keperawatan, role play, praktek keperawatan, enggak itu. Bagaimana sih menerapkan transcultural nursing pada praktek keperawatan sehari-hari? Karena itu yang akan kita temuin gitu loh. Tentu pada pasien dengan latar belakang pendidikan misalnya suku tertentu memiliki pendekatan yang berbeda. Misalnya ya pada suku Jawa gitu kan kita tidak mungkin memanggil abang. Kita tanya, Bapak senangnya dipanggil apa? Oh, saya dipanggil kakek aja deh. Oh, saya senangnya dipanggil nenek. Oh, saya senangnya dipanggil uda gitu. Bisa. Ya. Jadi ini yang harus Anda tetapkan. Kemudian bagaimana Anda menyikapi perbedaan budaya antara pelaku rawat kita dengan penerima rawat, itu yang harus Anda terapkan. Tapi saya nggak lihat itu gitu. Ya. Coba bab berikutnya, slide berikutnya. Nah, oke, terus kompetensinya apa? Nah, lintas budayanya gimana? Kepemimpinan budaya bagaimana? Komunikasinya mana? Dibahas nggak? Coba di sini lanjut. Slide nomor 7. Nah, culture awareness bagaimana pendekatannya? Dibahas nggak? Nggak dibahas kan? Culture knowledge-nya bagaimana? Cultural skill-nya gimana? Cultural desire-nya bagaimana? Cultural achievement-nya gimana? Dibahas nggak? Harus dibahas secara terbuka sehingga nanti Anda bisa merole-playkan. Ya, merole-playkan ketika ini ada praktikum bagaimana sih penerapan asuhan keperawatan pada transcultural nursing. Misalnya pada pasien yang suku asing, bangsa asing. Kan tentu Anda nanti akan bercita-cita nanti menjadi perawat internasional yang bekerja di rumah sakit internasional gitu. Paham nggak? Oke, selanjutnya slide nomor 8. Nah, budaya kesehatan dan sistem oyok untuk ibu hamil, ritual sangyang. Ini kan ritualnya, ya, ritual ketika pasien tidak dirawat di rumah sakit ini ketika Anda nanti di komunitas. Tetapi kalau Anda berada di rumah sakit, gimana tadi yang penerapan yang nomor 7 tadi? Ini kan ketika di komunitas. Kemudian ketika Anda di komunitas, kepada siapa harus Anda melakukan lintas sektoral dan lintas program agar program Anda itu bisa tercapai gitu loh.
Tentu dengan pemuka agama, tokoh masyarakat, kemudian juga mungkin lintas sektoral, lintas program, dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, mungkin dengan segala macam gitu ya. Ini yang harus dikembangkan, bukan tradisional oyok ini bisa. Tetapi kan ini ketika di komunitas, ya, ketika di komunitas Anda harus lintas sektoral dan lintas program dengan pemuka agama, tokoh masyarakat dan sebagainya. Nah, ketika di rumah sakit apa yang harus Anda tampilkan gitu loh. Yang tadi ini yang selain nomor 7 yang saya lihat. Ya, paham enggak? Oke, lanjut. Nah, nih keperawatan transkultural ini. Oke, lanjut. Ibu, maaf suaranya kurang terdengar, Ibu. Jadi kamu udah paham belum yang saya jelasin tadi? Udah ya? Oke. Kemudian yang ini juga gimana? Nomor 10. Coba nomor 10. Nah, ini coba nomor kasusnya. Nah. Ini di mana ini dia? Ini kebiasaan merokok termasuk budaya di suku apa? Merokoknya itu seperti apa? Bagaimana pendekatannya? Ini kan lebih banyak kepada budaya. Ya. Jadi tolong dicermati dengan baik. Ini tolong diperbaiki. Saya agak bingung juga, ya. Kemudian juga ini disertai dengan penurunan berat badan. Ini kan nanti coba intervensinya. Coba. Lihat terus lanjut halaman berikutnya. Nah. Ini kan pengkajian faktor budayanya mana? Oke. Merokok suatu kebiasaan, melakukan penyebab keluar buah dan sayur. Kemudian percaya bahwa itu melakukan kegiatan segitiga. Oke, lanjut. Halaman 14. Nah. Ini pengkajiannya kan faktor budaya apa yang harus Anda ubah dari budaya itu. Gitu kan? Kemudian merasakan sakit punggung ini kan bukan sosiokultural. Bagaimana? Transkultural, bukan itu. Ini lagi potensial peningkatan pengetahuan, diagnosenya. Apakah sampai sini yang dituntut di transkultural nursing? Saya rasa enggak sampai sini. Bagaimana Anda bisa menerapkan asuhan keperawatan pada pasien dengan perbedaan budaya melalui pendekatan transkultural. Jadi nanti penyelesaiannya adalah bagaimana Anda menyelesaikan secara budaya. Ya, pendekatan orang Jawa tentu berbeda dengan pendekatan saya suku tertentu. Kemudian bahasa yang digunakan, intonasi yang digunakan, bukan langsung nanti lari ke potensial bahwa brokoli enggak gitu. Anda belum sampai situ. Itu nanti kalau Anda belajar di medical bedah. Ini kan tentang cultural nursing. Ya, paham ya? Halo? Iya, Ibu. Halo? Paham, Ibu. Oke. Saya rasa ini harus diperbaiki. Saya kasih waktu ini diperbaiki sampai dengan, kita jam berapa nih selesainya? Izin Ibu jam 9:40, Ibu. Oke, saya kasih waktu sampai 9:30 untuk memperbaiki. Kemudian 10 menit lagi kita presentasi sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharuskan. Ya, di RPS kan ada tuh capaian pembelajaran, itu yang harus Anda kerjakan. Oke? Ya, sekarang saya izin live dulu. Anda tolong perbaiki, bukan ini yang dimaksud dalam transcultural nursing. Ya. Peka budaya bukan yang seperti ini. Ya, paham? Oke, baik. Kalau gitu, terima kasih. Saya izin live dulu. Nanti 9:30 saya masuk lagi ke sini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perbaikannya mana? Yuk. Nah, ilmu kina ini menurut Leninger, dia memang seseorang pakar
keperawatan yang membuat satu konsep transcultural nursing untuk Leninger. Betul sekali. Yuk lanjut. Nah, ada budaya. Nah, ini yang dimaksud nyonyaku, sayangku, anakku. Kamu sih nggak konsul ke aku ya. Terus bagaimana? Nah, ini cultural awareness, oke, cultural knowledge, cultural skill, cultural contrast dan cultural desire. Oke, terus. Nah, ini paradigma keperawatan menurut transcultural nursing. Oke, terus. Nah, iya, oke, terus. Ini yang dimaksud ini. Oke. Terus? Oke, terus? Nah, ini kamu pembahasannya gimana kasusnya ini? Coba saya lihat. Oke, pembahasannya nanti berdasarkan transcultural nursing dari Leninger ya. Oke, terus? Coba ini terus? Nah, ini pembahasan dari kasus ini harus berdasarkan konsep budaya tadi. Kita tidak bisa melarang misalnya gini, budaya di suku tertentu itu lebih senang dia ketika saat melahirkan dilakukan oleh paraji, yaitu dukun bayi. Ya, itu budaya bahwa dukun bayi itu memiliki peran yang sangat besar di dalam proses persalinan. Itu budaya, dan kita tidak bisa mengubah budaya begitu aja karena itu budaya, culture, nilai, value yang udah diyakini. Tetapi bagaimana pendekatan transcultural nursing terhadap budaya tersebut, yaitu kita tadi sebagai mana coba yang peran perawatnya itu menjadi pendamping. Coba. Nah, oke, ini yang ini slide nomor 5. Nah, sebagai culture awareness, kesadaran budaya bagaimana? Salah satunya adalah meningkatkan pengetahuan paraji itu, bagaimana menorong persalinan dengan benar. Karena itu keyakinan kalau kita datang kita nggak akan diterima. Karena kita apalagi masih muda, ngapain nolong saya? Sebenarnya kalau paraji itu udah sepuh, udah tua, udah berpengalaman, warga sana, sudah turun-temurun menolong. Sehingga kita harus menggunakan culture awareness, kesadaran budaya. Budaya kepada siapa? Kepada parajinya. Dengan apa? Mengajarkan, meningkatkan pengetahuan mereka terkait dengan persalinan yang sehat. Persalinan yang higienis sesuai dengan syarat-syarat kesehatan. Begitu. Kemudian menurut cultural knowledge, bagaimana? Siapa yang harus ditingkatkan? Apa yang harus dilakukan? Ya, pertama adalah pendampingan dari tim kesehatan kepada paraji. Setelah dia dilakukan pelatihan ya dengan cultural awareness, pendekatan kesadaran budaya, bahwa motongnya pakai sembilu, sembilunya memang benar, tapi sembilu yang seperti apa yang harus steril supaya tidak terjadi infeksi. Kemudian pendampingan dengan culture knowledge. Kemudian culture skill, pendampingan dengan bagaimana memotong sembilu yang benar, perawatan tali pusat. Kemudian sekarang memandikan bayi setelah lahirkan itu yang harus kamu bahas di sini. Bukan hanya merokok itu bahaya, enggak di sini. Jadi kompeten yang harus dilakukan perawat ketika ada masalah sosial budaya terkait dengan pelayanan kesehatan. Nah, makanya kenapa akhirnya banyak sekali tenaga perawat yang tidak bisa diterima di satu daerah. Karena kita tidak menggunakan culture nursing itu, transcultural nursing itu. Dengan menerapkan ini kompetensi dari budaya yang ada.
Kita tidak bisa mengubah satu budaya karena dia sudah diyakini, sudah turun-temurun, sudah memahami. Jadi ini yang kita pakaikan, cultural desire, keinginan budaya. Ya, jadi pembahasannya tolong dirubah. Tapi ini saya sudah sangat setuju dengan transcultural nursing dari Leininger. Tolong Anda baca kembali Leininger bagaimana pendekatannya, bagaimana pemecahan masalah sosial budaya dalam pelayanan kesehatan maupun keperawatan. Paham? Ya, tolong ini diperbaiki lagi, terutama untuk pembahasan. Gunakan ini dan ini. Apa yang bawahnya lagi? Slide nomor 6. Nah, slide nomor 6. Nah, bagaimana manusia? Nah, ini memiliki nilai dan norma yang diyakini. Kita harus yakinkan itu. Kepada siapa pendekatannya? Tokoh masyarakat, tokoh agama. Nah, karena Pak Raji itu termasuk tokoh masyarakat yang diyakini bahwa dia mampu menolong seseorang untuk melahirkan. Paham? Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? 1 menit lagi. Oke. Ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, kita akhiri pertemuan kita. Sudah di share, sudah di SS. Izin Ibu, belum untuk mendokumentasikan Ibu. Ya, tolong diperbaiki yang kasus ya. Segera dikirim ke saya karena ini nanti menjadi bahan buat kita untuk apa namanya ujian. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah di SS? Belum Ibu, izin untuk mendokumentasikan dulu ya Bu. Oke. Baik, untuk kelas A boleh raise hand terlebih dahulu. Saya perlu raise hand nggak? Boleh Ibu. Nggak usah. Oke. Ya baik, untuk slide pertama